Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Kami ucapkan selamat malam kepada para hadirin yang sudah mulai join di webinar malam ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Kiki dan kami ucapkan selamat malam juga kepada Bapak Ade Satrio yang sudah join di acara malam ini. Di mana untuk materi malam ini adalah topiknya rangkuman trading di bulan April 2024. Ya, di sini saya Freddy sebagai wakil pialang dari PT Harga Semesta Berjangka dan nantinya akan dipandu oleh tim analis dari Bapak Firdaus. Kira-kira seperti itu, ya. Sebelum untuk materi yang nantinya akan disampaikan sama Bapak Firdaus akan diberikan, mungkin kalau misalkan Bapak dan Ibu ada pertanyaan bisa dilampirkan dulu di kolom komentar, ya. Seperti halnya Ibu Kiki tadi juga sudah ketik-ketik nih, udah sampaikan salam juga, ya. Dan tak lupa juga mumpung masih di bulan Syawal nih kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Barangkali kami selama kita berkawan, kita berkenalan mungkin banyak kekeliruan ya, mungkin ada kesalahan atau hal-hal yang tidak disengaja. Itu kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu mungkin Pak Ade sama Ibu Kiki mau ada pertanyaan dulu nih, mumpung sambil menunggu teman-teman yang lain karena yang join baru 2 orang nih ternyata. Silakan. Mau pakai dibuka speakernya juga nggak apa-apa biar lebih terasa hidup ya mungkin ya. Barangkali Pak Firdaus juga mau say hello dulu juga boleh Pak Firdaus. Kira-kira Sama-sama begitu. Mas Freddy. Makasih Siap Ibu Kiki, banget. suaranya emang merdu banget nih Ibu nih. Sehat Bu. Iya, sehat Mas. Makasih Iya. banyak. Iya, sama Mas Virus juga. Ya, Mas Freddy, itu Ya. Yen gimana? Melemah terus. Apakah dia akan ke 100, 160? Wah, ini mah padahal kan kalau misalnya dilihat ya Bu, yang namanya Jepang ini kan dia kan sudah termasuk eh, harga tinggi nih, ya kan? Dan dia Iya. sudah hampir menyamai seperti pergerakan dari emas kemarin. Emas dia kemarin hack 2417. Sekarang Jepang ikut-ikutan dengan harga yang sama. Yang saya pikirkan emang mereka nggak bakal krismon itu negaranya ya. Iya, Iya kan? melemah terus. Apakah katanya intervensi mulai dari 152 kan itu Yen? Sampai sekarang 154. Apakah pemerintahnya itu tidak berdaya untuk pelemahan mata uangnya? Bagaimana? Nah, itu juga Bu, makanya saya bingung juga nih, apakah mereka apa namanya nih banyak momentum-momentum sehingga berdampak ke pergerakan Jepang ya. Sedangkan kalau misalkan dipikir untuk di minggu ini juga kan di hari Jumat besok itu kan mau akan ada suku bunga nih Bu. Jadi besok biasanya kalau misalnya dalam 1 minggu ini kan kita fokusnya kebanyakan dari Amerika. Sedangkan di minggu ini Amerika tidak terlalu banyak menguasai ini, tetapi fokus market lebih ke si BOJ sendiri di hari Jumat dan jamnya tentatif. Ya kan? Tentatif Hmm. ini artinya bisa di jam 9 pagi, bisa di jam 11 siang, yang kita nggak tahu nih entah harganya bakal berkesinambungan kemana. Padahal kalau misalnya kita lihat sendiri pergerakan dari mata uang Jepang sendiri atau suku bunganya pun dia diprediksi akan tetap di 0,10%. Nah, itu kira-kira seperti itu. Barangkali Bu Kiki juga punya pandangan yang lain, Bu Kiki. Gimana Ibu pandangannya mungkin? Karena dia sideways di daerah ketinggian kan, gitu. Hmm. Jadi begitu. Jadi Mas, kalau yen ini kapan dia akan safe haven? Kapan dia akan safe haven? Apakah dia yen nggak akan terpengaruh sama perang di Timur Tengah? Kondisi di Timur Tengah apakah tidak akan mempengaruhi yen? Karena kan kalau kita lihat kayak Israel itu kan didukung sama Amerika. Jadi bagaimana itu Mas? Oke, jadi gini, kondisi saat ini perang itu kan dia sudah mulai mereda nih Bu. Tidak seperti kemarin, ya kan? Itu dia perang benar-benar sudah mulai mereda nih. Kayak nggak udah nggak kayak kemarin deh intinya deh. Makanya semua market khususnya kayak komoditi XAUUSD itu dia juga sudah mengalami yang namanya koreksi. Setelah kemarin dia bertengger. Seperti halnya nih, untuk di Jepang sendiri dengan harga yang saat ini terjadi, orang sudah pada berspekulasi bahwasanya apakah ini akan mengakibatkan inflasi yang cukup panjang, ya, ataupun memang
para pedagang, para investor yang di kawasan Jepang sendiri mereka sudah pada mulai berkurang nih. Karena pas tadi saya baca di beberapa media gitu ya, Bu, itu untuk orang-orang di Jepang sendiri, untuk investornya mereka udah pada jarang nih, Bu, untuk mau menginvestasikan dananya di negara Jepang sendiri karena dengan kondisi Hmm, Jepang yang seperti ini. Jadi kira-kira iya. seperti itu. Ya, Oh, iya. betul. Nah, ini saya selamat malam dulu nih Pak Arif yang lagi pulang kampung nih Pak Arif. Enak ya Pak. Pak Arif, selamat malam Pak Arif. Ini juga ada Bapak Kurniawan dari Jogja. Selamat malam Pak Kurniawan ya. Silakan Malam, nanti. Pak. Bapak tinggal di Jogja Pak. Iya, betul. Oh, di Jogja itu Pak Arif juga kuliah di Jogja tuh Pak. Boleh mampir tuh mereka berdua nanti. Pak Arif. Boleh. Kalau Pak Kurniawan Jogjanya di mana? Di Kaliurang, Jalan Kaliurang, KM berapa? KM 13. Wah, dingin banget tuh Pak. Enak banget tuh Pak. Sudah nggak dingin sih kalau sekarang. Oh, ya, salam kenal ya Bapak ya. Oke, siap. Barangkali Bapak Kurniawan ada pertanyaan dulu nih Pak sebelum kita nantinya akan memasuki untuk materi yang dibawakan sama Pak Farius. Karena Pak Farius nantinya akan membawakan terkait rangkuman trading selama bulan April. Dan kita akan prepare nih menjelang di bulan Mei bulan depan. Barangkali pertanyaan nih Pak, atau Bapak lagi ada floating apa mungkin, atau lagi menunggu momentum apa mungkin? Nggak ngerti sih, saya baru baru join sekarang. Baru, Oh, iya kemarin-kemarin kan cuma iseng ikut yang apa, yang demo, akun demo itu. ah. Terus dapat undangan. Ya cobalah tak lihat dulu nanti kalau memang yakin mantap mau yang akun realnya. Gitu. Siap. Jangan kelamaan pokoknya Pak, beneran. Segera depo aja pokoknya Pak, mumpung lagi banyak promo tuh. Bapak marketingnya sama siapa? Waduh, namanya siapa ya tadi telepon? Lupa. Kebetulan gini, ini saya informasikan juga ya Pak ya, sebelum nanti kita, soalnya ini untuk materi yang dibawa sama Pak Ferus itu nanti tepat di jam 7.30 ya. Sebelum memasuki materi, ini saya sampaikan juga bahwasanya untuk promo nasabah baru, misalkan Bapak deponya $200, itu setara dengan 2,4 juta, itu nanti Bapak akan dapat bonus tambahan ketahanan dana senilai $50. Sehingga total dana yang Bapak miliki adalah $250 ya. Dan kunci trading adalah Pak, jangan coba-coba. Kalau Bapak pengen coba-coba, wah salah hasilnya Pak. Tapi kalau misalnya Bapak yakin nih, saya yakin nih dana dengan dana yang saya miliki ya pasti insya Allah akan ada hasilnya. Ya Bapak nanti bisa sharing kok dengan Ibu Kiki tadi dari Makassar. Ada Pak Arif nih Pak. Pak Arif ini masih muda Pak, orangnya masih kuliah dia Pak. Dia kuliah di Jogja tapi duitnya luar biasa Pak. Seminggu itu cuannya mantap pokoknya. Itu Ya, kira-kira seperti itu. Kemarin juga boleh sharing-sharing kok dengan Pak Arif sama beberapa rekan-rekan yang lain ya. Selain saya menyapa Pak Kurniawan dari Jogja, ada Pak Ade, ada Pak Arif, dan ini juga ada Bapak siapa nih dengan tag name-nya Bapepda Kabupaten Situbondo, Jawa Timur ya. Bapak siapa nih atau Ibu siapa mungkin? ya Zainal Pak, Oh, Situ siapa ya? Bondo. Selamat malam Bapak. Terima kasih ya Pak sudah menyempatkan waktunya untuk join webinar pada malam ini Pak. Ya, untuk materinya rangkuman trading di bulan April barangkali Bapak juga ada pertanyaan nanti Bapak juga bisa lontarkan ketika kita sedang live untuk dengan Bapak Fairuz sebagai tim analis. Nanti paling kita untuk pertanyaannya bisa lewat kolom komentar. Tapi kalau misalkan setelah Pak Fairuz memberikan pemaparan nanti kita juga bisa saling TikTok seperti ini. Kira-kira seperti itu Pak ya. Oke, siap. Pak Arif, ada masukan nggak nih Pak Arif? Nggak ada Pak. Nggak ada. Wah, senyumnya nih. Nyari banget nih, gurih banget nih soalnya nih ya. Oke, kalau misalkan nggak ada nih, biar Pak Fairusnya juga kayak udah siap nih Pak Fairus ya. Ada. Ini saya langsung alihkan ke Pak Fairus. Jadi Bapak dan Ibu, kalau misalkan ada pertanyaan yang akan ditanyakan nanti bisa langsung terhubung dengan beliau. Kira-kira begitu ya. Kita punya waktu 1 jam ke depan. Tadi kita mulai online jam 7.15. Kita maksimal offline adalah di jam 8.15 waktu sebagian barat. Ya. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Saya langsung haturkan ke Pak Fairuz. Dipersilakan Pak, silakan. Halo, selamat malam semuanya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas-jelas Pak.
Oh, jelas ya. Oke. Saya share screen ya, Pak ya. Saya izin share screen. Dirinya. Oke, apakah semuanya udah bisa lihat share screen saya, Pak? Gimana? Apakah semuanya udah bisa Apa? lihat share screen-nya? Oh, di sana. Udah lihat? Ya, sudah. Oke, makasih Pak ya. Ini kita coba ulas tentang rangkuman trading di bulan April. Ini kita akan berbicara tentang pergerakan dari gold dan US oil di bulan April dan proyeksi gold dan US oil di bulan Mei 2024 tentunya. Oke, pertama kita masuk di emas. Harga emas berupaya memikat pembeli di tengah nada resiko positif terhadap berkurangnya spekulasi penurunan suku bunga The Fed. Ini The Fed berencana untuk menahan dulu untuk penurunan suku bunganya karena bisa terjadi inflasi yang lagi. Makanya mereka menahan dulu untuk penurunan suku bunganya. Harga emas berjuang untuk memanfaatkan kenaikan dari sebelumnya dari level terendah 2 pekan, level di bawah sekitar 2.300 kemarin. Level terendahnya sekitar tanggal 23 kemarin terendahnya sebelum mantul kembali dan oh, bersosialisasi dalam kisaran sempit selama perdagangan sesi Asia pada hari Rabu. Berkurangnya kekhawatiran tentang eskalasi ketegangan yang berlanjut di Timur Tengah ternyata dapat faktor kunci yang terus melemah pada logam mulia F1. Selain itu, meningkatnya penerimaan bahwa Federal Reserve atau The Fed akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi lebih lama di tengah inflasi yang tetap tinggi semakin berkontribusi untuk membatasi kenaikan logam mulia. Sementara dolar AS atau USD merana di dekat level terendah dalam lebih dari 1 pekan setelah rilis dari data IM, IMF AS yang mengecewakan pada hari Selasa kemarin, menunjukkan bahwa kepeningkatan ekonomi kehilangan momentum pada awal kuartal kedua. Hal ini pada gilirannya terlihat mendukung harga emas karena pada perdagangan menanti data makro AS yang pentingnya pada laporan kuartal ke-1 indeks harga pengeluaran konsumen PCE pada hari Kamis dan hari Jumat, mungkin hari ini ya, hari besok, sorry, besok dan hari Jumat. Sementara itu data pesanan barang tanah tahan lama AS dapat memberikan dorongan untuk XAU hari ini. Ini adalah inti saya pergerakan pasar harian. Harga emas terus tertekan oleh surutnya permintaan aset CPF1. Yang pertama adalah meredai kekhawatiran atas ketegangan geopolitik Timur Tengah dapat mendukung nada resiko secara umum positif dan terus menjadi penghalang bagi harga emas. Komentar hawkish dari pejabat Federal Reserve mengangkat spekulasi bahwa Bank AS akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi lebih lama dan semakin melemahkan logam mulia terhadap tanpa imbal hasil. Laporan IMPAS yang lebih lemah yang dirilis pada hari Selasa membuat dolar AS tertahan di dekat level terendah 1,5 pekan, terlihat dari memberi dukungan pada komunitas ini. Indeks manajer pembelian atau IMP komposit S&P Global turun sekitar 50,9. Estimasi awal bulan April menunjukkan bahwa aktivitas bisnis di sektor swasta AS berekspansi dengan menuju yang lebih lambat. Sementara ada itu, data IMP S&P Global secara tak terduga turun ke wilayah kontraksi pada bulan April, sementara indeks untuk sektor jasa turun di kisaran angka 50,9 da- dari 51,7 pada bulan lalu atau bulan Maret. Perdagangan juga lebih memilih untuk absen menjelang data makro utama AS pekan ini dan dapat mempengaruhi keputusan kebijakan The Fed dan mendorong baru untuk XAU USD. Agenda ekonomi AS pada Rabu menampilkan pesanan barang tahan lama meskipun fokus tetap pada laporan PDB kuartal 1 indeks harga pengeluaran konsumen atau PCE. Ini adalah dolar AS
pasar pasar IM, pasar bersorak atas IMP yang lebih lemah meskipun tak ada aksi jual besar pada greenback. Dolar AS sedikit lebih lemah pada indeks manajer pembelian Eropa, Jerman, dan Prancis melampaui IMP AS untuk bulan April. Titik balik terbesarnya adalah fakta bahwa AS di bawah estimasi manufaktur jatuh ke dalam wilayah kontraksi ketika membandingkan seluruh data Amerika Serikat sebenarnya berada di posisi yang sama dengan Prancis dan Jerman karena ketiga negara tersebut menunjukkan sektor jasa sedikit di atas 50, sementara IMP manufacture berada di dalam wilayah kontraksi untuk ketiga negara tersebut. Di sisi data ekonomi, semua perhatian akan tertuju pada lelang obligasi 2 tahun yang sangat besar dari Departemen Keuangan AS pada hari Selasa kemarin. Alokasi sebelumnya sekitar di 4,595 4,595% dan sekarang mungkin bahkan lebih tinggi. Risiko cakupan juga akan menjadi faktor sangat penting karena Departemen Keuangan AS mengalokasikan jumlah yang sangat besar seiring dengan bergulirnya utang semakin banyaknya paket yang disetujui oleh Kongres dan juga perlu dialokasikan. Intisari pergerakan harian dari IMP merendah dan eksepsionalisme. Yang pertama ada UA sedang mempertimbangkan untuk sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang mengirim senjata dan material ke Rusia. IMP Jasa dan Escop Prancis mendahului naik sekitar 50,5 di bulan April dari 48,3. Indeks IMP Jasa Escop ini Jerman menunjukkan melonjak ke 53,3 di bulan yang sama dari sebelumnya sekitar 50,1 di bulan Maret. Data ini mendorong Euro USD naik ke 1,0695 meskipun semua segmen lain di IMP tersebut tertinggal atau masih berkontraksi baik di Prancis maupun Jerman. Data zona euro menunjukkan IMP naik sekitar 52,9 di bulan April dari 51,5 di bulan Maret dan di atas ekspektasi naik sekitar 51,8. Indeks Redbook mingguan AS pada pekan yang telah berakhir pada 19 April di 5,3% dibandingkan 4,9 pada periode sebelumnya. Hal yang menarik terjadi pada data IMP dahuluan S&P US. Ada komponen jasa dari 51,7 menjadi 50,9, sebuah kejutan yang suram. Ada lagi angka manufaktur yang jatuh dalam wilayah kontraksi ke 49,9 dari 51,9. Indeks komposit di 50,9 dibanding sebelumnya adalah 52,1. Yang keenam ada penjualan rumah baru melonjak dari 0,637 menjadi 0,9693 juta. Selain data penjualan rumah, indeks manufaktur atau indeks manufaktur Federal Reserve atau The Fed pada bulan April juga dirilis hasil sesuai dengan ekspektasi dan peningkatan kecil pada -7 dari -11. Departemen Keuangan AS mengalokasikan obligasi baru di pasar pada pukul 17 GMT atau 00. Obligasinya akan memiliki jatuh tempo pada 2 tahun. Di pasar komoditas, kontrak berjangka minyak dan gas turun seiring dengan meredahnya ketegangan di Timur Tengah. Yang ke-10 ada pasar ekuitas berada di zona hijau, meskipun sedikit yang perlu dilaporkan adalah Hang Seng turun kurang lebih sekitar 0,7%. Menurut Fed Watch Tool di CME Group,
ekspektasi makin menguatnya bahwa The Fed akan mempertahankan kebijakan moneternya tidak berubah pada bulan Juni dengan peluang sekitar 15% penurunan suku bunga pada pertemuan tersebut. Menurunnya suku bunga pertama di The Fed saat ini diperkirakan akan terjadi di bulan September. Imbal hasil obligasi yang ke-10 tahun diperdagangkan sekitar kurang lebih 4,62%, sedikit lebih lemah pada minggu ini. US oil tertahan di bawah 82, me- meredanya ketegangan di Timur Tengah dan sikap hawkish dari The Fed. Ini adalah faktor juga untuk apa yang menahan harga US oil karena meredanya ketegangan di Timur Tengah dan sikap hawkish dari The Fed yang menahan apa penurunan untuk suku bunga. Western Texas Intermediate atau WTI atau juga biasa disebut dengan US oil itu sama ya. WTI sama US oil sama. Patokan minyak mentah AS diperdagangkan pada sekitar 82 pada hari Selasa. Emiten hitam ini melemah pada hari ini karena kekhawatiran terhadap perang Timur Tengah yang lebih luas memudar pada hari Selasa. Palingan minyak mengambil lebih banyak isyarat pada data awal indeks manajer pembelian IMP S&P Global AS pada bulan April dan laporan stok minyak mingguan API. Berarti nanti malam tuh ada laporan tentang stok minyak ya atau inventory minyak di kurang lebih sekitar jam 9. Itu juga akan mempengaruhi terhadap pergerakan harga minyak. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amirabdollahian, mengatakan pada hari Jumat bahwa Iran tidak berencana untuk menanggapi serangan balasan Israel yang diluncurkan. Sementara otoritas Israel sebagian besar tetap diam dan tidak adanya pernyataan publik setelah itu cenderung mengisyaratkan bahwa kedua belah pihak berusaha untuk meredakan ketegangan. Harga WTI atau harga minyak ya turun ke level terendah pada bulanan karena serangan balasan Israel terhadap Iran lebih kecil dibanding yang dikhawatirkan. Namun seperti peningkatan ketegangan antara Israel dan Iran dapat membatasi penurunan WTI dari level harga yang lebih rendah. Peningkatan persediaan minyak mentah di AS beberapa minggu terakhir melampaui ekspektasi yang memberikan tekanan bahwa pada harga WTI atau US oil. Selain itu, pernyataan hawkish dari The Fed telah menyebabkan dolar AS menguat dan menjadi penghalang bagi harga emas hitam. Perlu dicatat bahwa dolar yang kuat membuat minyak lebih mahal bagi perdagangan mata uang lain. Ketua The Fed Chicago, Austin George B. mengatakan pekan lalu bahwa dengan kekuatan pasar dan tenaga kerja dan inflasi yang tinggi, ia yakin kebijakan moneter ketat The Fed saat ini sudah tepat. Demikian yang dikutip pada artikel Reuters. Selain itu juga ada harapan permintaan Tiongkok yang dapat memberikan sedikit bantuan pada harga minyak karena Tiongkok merupakan importir terbesar di dunia. Pemerintah Tiongkok bertujuan untuk mencapai hal ini dengan bantuan langkah-langkah stimulus fiskal dan moneter untuk meng- mengangkat perekonomian. Ekonomi ANZ memperkirakan ekonomi Tiongkok akan tumbuh sekitar 4,9% pada tahun 2024, naik dari 4,2% dari sebelumnya. Sektor properti Tiongkok masih rapuh dan telah menjadi hambatan utama bagi perekonomian Tiongkok sebab setiap tanda negatif tentang ekonomi Tiongkok dapat membebani harga minyak. Minyak turun lebih dari 1%. Eksportir minyak Rusia masih tertinggi di multi bulan. Harga minyak memburuk pada hari Selasa. Ini dengan Rusia kembali menjadi titik fokus. Laporan dari Bloomberg yang menunjukkan bahwa Rusia membanjiri pasar dengan minyak yang lebih murah, memperdagangkan ekspor minyak mentah lintas laut yang tinggi selama beberapa bulan. India dan Tiongkok masih menjadi
pelanggan utama meski ada banyak saksi AS yang berusaha menghalangi negara membeli minyak Rusia. Indeks dolar atau DXY yang melacak nilai dolar AS terhadap 6 mata uang utama menghadapi retracement dan turun di bawah 106 pada hari Selasa. Kontributor terbesar euro menyumbang 57,6% dari keranjang dan melawan greenback. Euro melonjak lebih tinggi setelah data purchasing major index atau PMI Prancis, Jerman, dan zona euro untuk bulan April mengejutkan meski sektor manufaktur masih mengalami kontraksi. Pasar mengabaikan fakta tersebut dan mengirim euro lebih tinggi karena angka-angka kuat di sektor jasa. Berita minyak dan pergerakan pasar, penjual mulai masuk. Yang pertama adalah ada option Brent dan WTI atau biasa disebut US oil juga menunjukkan call cenderung turun di balik yang prospek bearish dengan menunjukkan resiko geopolitik yang tinggi pada minggu ini. Ekspor seaborne seaborne Rusia masih mendekati volume tertinggi dalam multi bulan. Ekspor minyak mentah Rusia naik sekitar 24 juta US dollar. Pertumbuhan kembali pipa minyak Pembukaan kembali pipa minyak Irak Turki yang akan menambah sekitar 500.000 barel per hari ke pasar. Turki telah mengisyaratkan bahwa mereka telah membuka setiap penerimaan aliran seterusnya setelah harus menghentikan produksi pipa karena gempa bumi pada Februari 2023. Yang keempat adalah sanksi Iran yang diperakir, diperkirakan akan memiliki dampak yang tidak terlalu besar terhadap harga minyak. Menurut Jim Lucier dari Capital Alpha Partners, Lucier menunjukkan bahwa Presiden AS Joe Biden tidak akan mau mengambil risiko karena kenaikan harga minyak lagi, yang dapat memicu lonjakan inflasi lagi dan dapat membahayakan kemungkinan keterpilihannya kembali pada pemilu US di November mendatang. Kelima ada pada pukul 20:30 GMT, Rabu, jam 4 atau jam 4:30 WIB, American Petroleum Institute atau API akan merilis perubahan stok minyak mentah mingguan untuk pekan ini berakhir pada 19 April. Yang diperkirakan akan naik sekitar 1,8 juta, kenaikan 4,9 juta barel terlihat pada pekan sebelumnya. Oke, mungkin untuk materinya seperti itu dulu. Apakah ada pertanyaan dulu dari untuk Bapak Ibunya? Sin bertanya, Pak. Oke, boleh. Boleh, Pak. Iya, Pak, saya ingin bertanya ya, Pak. Saya kan selama ini masih belajar untuk falas ya. Nah, ini yang mau saya tanyakan dibanding fluktuasinya dibandingkan dengan falas komoditi itu bagaimana, Pak? Oh, Maksudnya itu lebih mudah diprediksi yang mana gitu. Kemudian fluktuasinya itu seperti apa? Mungkin itu, Pak. Terima kasih oke. atas intinya. Tadi siapa tadi ya? Oke, Pak. Saya coba bantu jawab, Pak ya. Tadi kalau untuk bicara falas, falas itu berarti tentang forex mata uang, Pak ya, dibanding dengan komoditas ya. Kalau untuk pergerakan falas, itu biasanya cenderung lebih rendah, Pak, dibanding dengan komoditas. Komoditas itu cenderung lebih agresif. Jadi ya, kalau untuk yang baru-baru belajar, lebih baik menggunakan cari pair-nya untuk di pair forex, misalnya kayak saya share screen untuk saya izin share screen untuk langsung ke chartnya aja ya. Kita lihat gerakannya. Kalau falas misalnya kayak Euro USD atau apa USD Jepang Yen. USD Jepang Yen juga itu coba di USD Jepang Yen. Kalau ini USD Jepang Yen juga berpotensi ini kayaknya dari beberapa bulan yang lalu sih saya juga udah memprediksi USD Jepang Yen itu targetnya
dia akan menuju 159,65 itu target pertamanya sebelum dia turun dan sebelum melanjutkan kenaikan lagi. Apalagi karena di sini pertimbangannya karena dia udah break dari resistan USD Jepang Yen. Di sini juga dia konsisten bikin lower high dan lower low. Kita lihat di sini. Ini juga konsisten bikin lower high, lower low, lower bikin lower high, lower high lagi, lower low, lower high, lower low. Dan sini juga berpotensi untuk membuat lower high kembali sebelum melanjutkan penurunan. Itu untuk pergerakan dari itu. Kalau misalnya berbicara tentang gampang mana sih untuk memprediksi tentang komoditas, misalnya kayak WTI, Forex, atau Falas, itu lebih tergantung dari cara kita sendiri sih Pak. Kalau terbiasa lah, misalnya Bapak terbiasa di mana. Saran saya, Bapak temukan satu metode trading untuk Bapak, dan Bapak coba di Forex atau di komoditi gitu. Sebenarnya tugas trader itu adalah menyesuaikan dengan gaya trading kita dengan apa yang kita tradingkan, misalnya instrumen apa gitu. Misalnya gaya trading Bapak cocoknya untuk di Forex. Bapak aplikasikan di Forex, jangan Bapak aplikasikan di komoditas gitu. Kalau saya sih lebih cocoknya dari dulu sih ke minyak. Makanya saya mau aplikasikan gaya trading saya lebih ke banyak ke minyak gitu, Pak. Jadi Bapak fokusnya coba menemukan gaya trading yang cocok untuk Bapak seperti apa. Misalnya teknik Bapak sih, Bapak punya cara sendiri untuk trading. Bapak coba lagi. Kalau bisa coba dulu akun demo, Bapak coba dengan metode Bapak. Misalnya di falas duluan. Metodenya cocok atau enggak gitu. Baru coba lagi di komoditi. Komoditi misalnya kayak di gold dan di minyak. Itu cocok nggak? Mana sih yang paling pas dengan metode Bapak itu sendiri gitu loh. Nanti Bapak akan menemukan kenyamanan dalam trading itu sendiri. Apabila Bapak sudah menemukan metode yang pas untuk tradingnya, pasti ya kemungkinan untuk profit itu besar Pak. Gitu. Ya, makasih jawabannya Pak. Mungkin sedikit sharing lagi ya Pak ya. Ya boleh. Gini Pak, kalau saya kan juga masih belajar ya. Jadi kalau saya itu pakai pakai metodenya itu ketika tidak ada berita fundamental, itu saya main di scalping. Jadi main pakai teknikal, eh, kapan prediksi kira-kira dapat di mana support, di mana resistennya, saya mainnya di situ, di antara itu gitu. Tapi ketika ada berita fundamental, itu biasanya saya apa miteni gitu Pak istilahnya. Oh kalau berita ini biasanya efeknya apakah dolar menguat atau melemah dan kira-kira berapa poin gitu Pak. Nah kalau di komoditi gimana Pak? Sama aja sih Pak. Kita kalau di apa gold, gold itu lebih sensitif terhadap dolar. Jadi kalau apabila dolar menguat, otomatis gold akan menurun, Pak. Karena lawannya langsung berkorelasi langsung antara USD dan gold gitu, Pak. Jadi kalau misalnya saran saya sih ya, kalau Bapak bisa teknikal, Bapak langsung belajar dari teknikal aja gitu untuk scalping 100 pip atau 200 pip gitu. Kemarin juga saya kemarin tanggal 23 ada bikin trading strategi untuk call pembelian gold di sekitar 22.93 itu pas di sini. Itu kalau kita lihat secara teknikalnya itu dia masuk di dalam salah satu pertimbangan saya di sini. Saya tarik garis dari Fibonacci dan di sini kena di rasio 1272. Seperti yang saya sering sharing dari dulu, untuk di harga penurunan itu biasanya kalau targetnya itu di 1272 atau di 1618. Kemarin saya call-nya di 1272. Itu juga masih historicalnya masih ada di grup yang di-share sama apa admin kita. Kak, itu saya yang share, itu saya yang buat trading strateginya kemarin. Itu call pembelian emas di 2293 itu pas banget. Itu naiknya kurang lebih sekitar hampir 400 pip atau 0,1 Bapak bisa dapat 400 dolar dari bottom. Itu 393 pips. Atau kalau bila Bapak open posisi sesuai sama yang harga yang saya call, itu kurang lebih dapat 393 dolar per 0,1 lot. Jadi kalau misalnya bisa teknikal, ya mending teknikal aja gitu loh, Pak. Berada konflik di Timur Tengah, gold tergelincir.
Oke, Bu. Untuk gold, gold tuh perkiraan saya tuh ada dua. Halo Bu Kiki, tersambung Bu? Iya dong. Siap, Mas. Oke, Bu. Oke, saya langsung ke chartnya itu aja Bu ya. Gold ya Bu ya. Benar, Gold itu Mas. masih ada potensi untuk kenaikan, Bu. Sebenarnya saya kemarin, tadi sih saya ada bikin trading strategi. Itu saya call-nya sekitar 2307. Itu saya cari harga yang ya paling premium lah atau harga terdiskon. Sebenarnya harganya sebenarnya ada dua. Di sini juga ada potensial, misalnya di 0,5. Ini harga untuk retest. Ini dia sebenarnya di sini yang bagusnya sekitar 12. Sebenarnya saya mau kasih harga di sini tadi untuk trading strategi tadi untuk gold untuk apa? Jadi kan di sini kalau kita lihat dia turun, kemarin turun, terus di sini pas kena di 2293 itu yang trading strategi yang saya buat dari hari Rabu kemarin, dia naik. Di sini juga ada namanya change of character. Kalau kita lihat bahasa teknikalnya adalah change of character di sini. Dia melebihi itu kenaikan yang sini dia change of character atau biasa orang bilang di sini kodenya COCH atau change of character dan dia berpotensi untuk retest kembali di area sekitar 0,5 atau 0,618. Di sini adalah area 0,5% 0,5 atau area 50% dari golden rasio Fibonacci. Di sini adalah golden rasionya atau 61,8% atau 61,8%. Nah, kalau kita pengen lihat setelah dia Changsok karakter, dia memang berpotensi untuk retest. Kemarin juga di grup saya ada balas di salah satu ada yang nanya, dia mau nunggu gold tuh sampai 2091. Saya emang bikin training strategi sampai sini 2390 sebenarnya. Tapi saya bilang close aja dulu apabila udah cukup karena dia pasti akan turun dulu. Dia akan mencari demand lagi. Demandnya di sini di area-area sini, Pak. Di Bu. Kurang lebih di area 50% atau paling jauh tuh di sini paling diskon. Tapi sehari ini saya bikin trading strateginya harganya saya buat sekitar 2307 itu berpotensi itu untuk nggak dapat lagi sih karena dia udah retest di sini. Kenapa saya bikin trading strategi di sini di area golden ratio itu supaya harga-harga premium banget gitu di sini. Kalau bila saya sih memprediksi dia bakalan turun sampai sini. Rupanya dia cuma turun sampai 0,5. Saya prediksi sampai sini baru dia lanjut naik gitu. Ternyata dia turunnya cuma sampai 0,5 gitu. Makanya kemungkinan sih yang trading saat 3 hari ini tuh nggak dapat sih Bu. Tapi kalau untuk gold jangan di sell sih Bu, saran saya ya. Lebih baik cari potensial buy karena dia masih ada potensi kenaikan dengan target kenaikan sekitar 2390 gitu Bu. Siap, Kalau Mas Virus. Terima kasih ya banyak. di sini juga Changsok karakter bentar lagi juga kalau dia break dari sini ya Bu ya. Break dari 2334 ini berpotensi untuk bakal lanjut kenaikan lagi. Ini juga kalau dia setiap break dari resistannya namanya change of character atau perubahan karakter dari bearish ke bullish atau COCH. Ini dia break dari sini ya, kurang lebih 5 lah biar enak ya. Dua 2335 ini adalah potensi untuk melanjutkan kenaikan lagi. Jadi kurang lebih nanti apabila dia break dari sini gambarnya mungkin bakalan seperti ini lagi. Jadi kan dari sini naik, kita lagi kurang lebih baru lanjutkan kenaikan lagi. Ini adalah target pertama tuh di 2370 dan target kedua sekitar 2390 itu target akhirnya. Sebelum nanti forecasting saya, perkiraan saya, dia akan melanjutkan penurunan lagi sampai sini, diturun lagi, turun sampai kurang lebih sini baru langsung naik. Langsung lanjut yang lebih tinggi lagi. Kemungkinan gold bakal all time high. Kalau kita lihat dari time frame besar, goldnya juga masih uh, menurut teori Elliott Wave, sekarang dia lagi develop namanya Wave 4 Bu. Kalau kita lihat dari sini, ini Wave 1 dari sini, Wave 1, 2 di sini, 3. Wave 3 adalah wave terpanjang dan Wave 4
ini kemungkinan dia akan melakukan konsolidasi atau sideways lah. Bisa dikatakan di time frame besar sideways, itu kurang lebih sampai 2 sampai 3 minggu ke depan. Kurang lebih seperti itu sebelum melanjutkan kenaikan yang cukup tinggi. Gitu. Tuh. Mana Bu Kiki? Apakah cukup jelas, Bu? Jelas, Mas. Terima Ya. kasih banyak. Ada yang lain? Apakah ada pertanyaan lagi untuk yang lain? Oke, ini untuk emas, untuk minyak juga hati-hati. Kemungkinan bakalan mungkin untuk di time frame minor, time frame kecil kemungkinan bakal ada koreksi kurang lebih di 81,6 atau 81,2. Cuman saya tidak menyarankan untuk di buy, di sell, sorry. Mending kita cari untuk entry buy aja untuk di minyak karena secara time frame besar ini sangat-sangat bullish. Ini dari tahun lalu juga saya udah bilang kemungkinan oil bakalan lanjut lagi bahkan berpotensi untuk balik ke harga $100 lagi. Ini udah mulai develop. Sekarang udah 84. Beberapa bulan lalu juga saya udah ada kayak bikin call untuk pembelian. Ini juga ada historisnya sekitar bulan Maret, akhir Maret kemarin saya juga ada ajak yang lain beli minyak. Dan sekarang udah kena TP. Ini juga kemungkinan bakal ada balik ke sini lagi sih harga minyak sebelum melanjutkan kenaikan. Dengan target kenaikannya kurang lebih sekitar 84 target sementaranya. Kemungkinan, sorry, kemungkinan dia bakalan lanjut ke 89 target tertingginya. Ini untuk harga minyak. Untuk USD Jepang Yen, USD Jepang Yen kita coba lihat, ini juga hati jangan di sell. Untuk USD Jepang Yen ini jangan di sell ya. Ini juga sangat-sangat bullish pergerakan USD Jepang Yen dengan target kenaikan kurang lebih 159. Ini target kenaikan, target minimal sih sekitar 199 sebelum dia lanjutkan untuk koreksi. Begitu. Apalagi dengan apa? Dolar juga setiap hari makin menguat, itu juga berpotensi untuk ya makin melemah terhadap US dollar gitu. Baik, siap. Terima kasih Bapak. Bapak Bapak atau Sitobondo yang tadi sudah banyak memberikan informasi dan ada pertanyaan juga ya. Dan tadi juga sudah disampaikan sama Bapak Virus. Kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit lagi sebelum kita mengakhiri untuk sesi ini. Kira-kira Bapak itu, Ibu ada pertanyaan tidak nih? Pak Ade, barangkali Pak Ade ada pertanyaan nih Pak Ade. Atau Ibu Lis Marta, ada pertanyaan Ibu? Barangkali sedang ada posisi yang nyangkut ya, atau ada posisi floating. Karena kalau misalnya dari tadi kita lihat, pergerakannya pun juga tidak terlalu signifikan ya. Ini tadi saya barusan lihat juga untuk di produk emas juga harganya masih stuck di situ-situ aja nih. Nggak terlalu lebar kemana-mana. Selain itu, kalau misalkan perlu saya informasikan juga kepada nasabah aktifnya HSB, ya, HSB saat ini kita sedang ada promo berjalan, namanya promo net deposit, di mana promo net deposit ini mulai berlaku dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 29 April 2024. Bapak dan Ibu bisa tanyakan lebih detail lagi nanti ke RM-nya masing-masing, di mana ketika Bapak atau Ibu join promo ini kan sifatnya offline nih ya. Jadi harus mendaftarnya lewat RM. Nanti kalau misalkan ternyata sampai tanggal 29 ya, ternyata net depositnya itu mencapai $500, maka di tanggal 30 bisa dapat voucher senilai $100 ya. Tapi kalau net depositnya itu mencapai $1.000, maka bisa dapat voucher senilai $200 plus nantinya akan mendapatkan tambahan berupa poin trading. Itu kira-kira seperti itu. Hanya saja mau tidak mau kalau misalnya mau join itu harus daftar dulu lewat RM karena biar didaftarkan ke tim promo. Kalau misalkan ibu ada top up tapi nggak ada pendaftaran lewat RM, maka nanti juga nggak akan bisa dapat untuk voucher tersebut. Kira-kira begitu, Bapak sama Ibu. Ini untuk promo yang sedang berjalan di minggu ini. Sama untuk yang kemarin ada join promo Ramadan Lucky Draw,
kalau misalkan pas di setelah Lebaran kalau nggak salah ya. Kemarin kita sempat bagi-bagi promo tuh. Lalu ada yang dapat voucher di Starbucks ataupun voucher di Grab ataupun di Alfa ataupun di Indomart. Kalau misalkan memang sobat trader itu ada dapatkan hadiah tersebut, silahkan langsung hubungi CS untuk konfirmasi email karena kita per hari ini sudah mulai bagi-bagi nih untuk voucher-vouchernya dan itu bisa langsung buat dibelanjakan. Itu kira-kira seperti itu untuk informasinya. Sama yang lain, paling itu sih untuk promo-promo yang sedang berjalan. Kalau yang lain nanti bisa mengikuti di minggu depan lagi. Gold masih 2321 20. Emas minyaknya 82 80-an, euronya 0658. Jepang nih yang masih kuat naik nih ya. Bahaya nih Jepang nih. Orang mengira harga Jepang sekarang sudah waktunya entry sell, tapi dia takutnya dia masih konsolidasi buat naik lagi. Jadi masih terlalu beresiko. Kalau menurut pandangan saya sih seperti itu. Jadi bukan berarti harga Jepang di area saat ini sudah jenuh itu bukan. Tapi dia masih terlalu terlanjur beresiko kalau misalnya kita mau entry sell sekarang. Mungkin saran kalau misalnya mau entry sell di area dikit naik dikit lagi deh. Area 155 atau 156-an kalau tercapai loh ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya. Wih, habis pulang kerja, Pak. Iya, Pak, baru pulang tadi, Pak. Nih, mantap nih. Maaf lahir batin ya, Pak ya. Iya, Pak. Kapan nih trading lagi nih, Pak? Momentumnya lagi bagus banget nih. Aduh, belum ada waktu juga ini, Pak. Belum Ntar ada waktu juga ya. Oke, oke belum ada waktu juga ya. Siap, nggak apa deh. Nanti kalau sudah ada waktu, Pak Ringan langsung hubungi siap, Pak. saya ya, Pak. Untuk Siap, segera siap. berjoin. Oke, siap. Rekan-rekan yang lain ada pertanyaan-pertanyaan nggak nih? Atau Pak Riki mau bertanya apa mungkin, Pak? Bapak mau tanya promo, Bapak mau tanya analisa, Bapak mau tanya market, mau tanya data risk, boleh-boleh saja, Pak. Ini mumpung nggak ada pertanyaan karena materi yang dibacakan sama Mas Fairuz juga sepertinya juga sudah cukup Mas Fairuz ya. Ya kan sudah nggak ada materi yang disampaikan. Ini kita hanya sesi santai nih. Jadi kita hanya bincang-bincang ringan sambil menunggu penutupan menunggu penutupan untuk sesi ini. Ya, bagi yang mau apa, mau tanya outlook atau tanya yang masih floating posisi juga boleh. Kita Hmm. bahas di sini langsung, Hmm. ngomong apa lagi Ya, webinar, mengenai webinar nih, webinar, jalan-jalan nih. Nas gitu ya. Jalan-jalan kan kita langsung bisa menjawab langsung. Karena biasanya kalau orang nanya jam berapa, kita responnya beberapa waktu kemudian. Ya kan? Jadi kalau misalnya nanya sekarang nih, jam 8:04 kita langsung langsung respon sekarang nih. Contoh, sekarang running 2323 nih untuk emas. Kalau misalkan naik targetnya ke berapa? Kalau digambar sama Pak Virus paling nggak ke 2330-an. Ya kan? Kalau misalnya dia turun paling ke 2323 ke 22320-an. Gitu. Ibu Lis, Ibu mau bertanya nggak Ibu? Iya, Boleh. Ayo Bu, mau nanya apa? saya suka ini loh apa floating Di apa? di gold. Di gold. Ibu sekarang masih ada floating juga? Iya ininya Pak akun trial. Oh, akun trade. Oke, dapat harga berapa? Pasti sell ya. Tadi ada buy di 2331, Oke. kemudian ada sell juga di 2313. Locking berarti jadinya Ibu ya. Iya, Dapat tadi harga kenapa ini kalau sudah turun gitu akhirnya nge-sell gitu. sell ya. Oke. Ibu itu lockingnya locking penuh atau Ibu ada yang kebuka posisinya? Buka. Ada yang kebuka. Berapa lot? Eh, 0,1 semua. 0,1 semua ya. Oke. Kalau ekuitasnya Ibu masih banyak? 200. Masih 200-an ya. Silakan Pak Fairuz tuh. Ibu lagi ada posisi locking tuh. Ya, sama tim analis Ibu ya. Silakan. Lockingnya locking kayak mana tadi? Itu ibunya ada sell di 2313, ada buy di 2333 ya. 313 sell plus Iya, dan buy-nya di 2333. wow, 23 itu loss dua-dua ya dong jadi ini. Iya, dapat harga atas bawah. Atas bawah tengah-tengah nih harga sekarang. Ini Iya. emasnya berpotensi untuk masih lanjut naik sih, Bu. Oke.
Iya. Kemungkinan ya, perkiraan saya sih perkiraan awal untuk time-time kecil kemungkinan dia di 234 lah atau 2340 lah potensi pergerakan awalnya atau time-frame kecilnya jangka pendeknya sebelum di retest. Ini sekarang sebenarnya saya juga tadi udah bilang di sini juga ada golden ratio 0,5 atau area 50% kena kena pas banget di sini langsung naik. Di sini juga kalau kita lihat kecilin time frame lagi, ini udah change of karakter. Dia juga udah break dari resistance ini. Resistance ini juga break langsung ya mungkin bakalan lanjut naik lagi sih Bu. Lagi kalau dia udah break dari area sekitar 2335, dia bakalan lanjut naik lagi dengan kenaikan yang paling jauh kurang lebih sekitar 2390 gitu Bu. 390. Jadi kalau tadi Ibu kan ada posisi B di 2333. Pak Farus dia kasih opsi bahwasanya tren dalam kondisi jangka pendeknya masih cenderung bullish nih atau naik. Dengan target atasnya di 2344-an ya. Ya. Nah, mungkin saran dari kami adalah dari posisi locking yang saat ini ditahan dulu saja ya. Ibu untuk posisi buy-nya bisa dikasih TP aja nih Bu, biar 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 ada target profitnya nih. Kadang soalnya Itu kalau berapa? seorang locking tuh mereka bingung nih mau nutup di atas atau bawah dulu ya kan. Tapi kalau misalnya kita udah tahu untuk tren bullishnya paling enggak kita punya target taking profit di area 2340-an nih. Nah, nanti misalkan ternyata udah kena TP nih Bu, biarin dulu aja Bu. Jadi Ibu biar kebuka nih untuk posisi sell-nya dan ketika nanti ternyata dia memang terjadi koreksi balik arah turun, secara tidak langsung equity Ibu juga akan bertambah lagi. Iya mungkin. Saya Ya belum. udah Pak. Ya boleh nggak apa-apa. Nanti Ibu juga bisa komunikasi langsung dengan beliau. Kiranya Mbak Sima lagi ada nyangkut nih untuk emasnya punya opsi nggak gitu-gitu aja ya. Semoga sih harapan baik malam ini Bu juga bisa terjemput ya Bu untuk posisi salah satunya deh biar langsung kebuka. Soalnya kalau posisi locking tuh malas juga Bu nungguinnya Bu, ya kan? Iya. Equity-nya nambah ya kan kalau misalkan terkena swap berkurang equity-nya apalagi sekarang nih Rabu malam Kamis waspada waspada nih buat para trader yang lagi ada posisi nyangkut Rabu malam Kamis biaya inapnya dia 3 kali lipat terkecuali untuk entry posisi buy khusus mata uang Australia New Zealand itu justru tidak dikenakan swap tetapi justru dari negara mereka akan memberikan kredit bunga lebih. Ya, biasanya kan kita kalau kena swap itu kan mengurangi ekuitas tuh dengan hitungan per 0,1 lot tidak sampai $1, ya kan? Tapi kalau kita ada posisi buy di mata uang Australia ataupun New Zealand, itu justru nanti akan menambah ke equity kita, entah nambahnya cuma 0,2 atau 0,3. Itu kira-kira begitu ya. Oke, paling begitu ya untuk informasi rangkuman trading di bulan April dan proyeksi di bulan Mei 2024 yang tadi sudah dibawakan sama Bapak Fairuz ya. Berhubung mungkin masih ada pertanyaan lagi atau tidak nih Bapak Ibu, mohon maaf. Tidak ada ya. Mas Freddy, Siap. Mas Freddy, Hmm, ini aja sebentar aja. Masukan, mau kasih masukan aja boleh Mas? boleh lah Bu. Perhatian banget dong Ibu ya. Mas, itu kan ini kan HSP pakai aplikasi kan, Mas? Hmm. Jadi semua terkonek di aplikasi. Tapi bisa enggak kalau kita mau margin call juga diinformasikan di WA? Kan kita sekarang lebih familiar di WA gitu. Jadi di WA misalnya sudah drop berapa di bawah 300 persen apa begitu. Nah, itu mulai Mi entah atau di bawah 200 pemberitahuan ngurangin posisi atau depo lagi gitu. Jadi jadi kita juga update ini apa koneksi HSB dengan WA gitu Mas. Siap, ini terima kasih nih masukannya Ibu. Dan dulu pernah kita jalankan. Dulu kita untuk notifikasi terkait margin call 30% dari modal itu memang pertama di aplikasi di Bu. Jadi selalu ada notifikasinya dan notifikasi di aplikasi nasabah sendiri pun juga bisa setting. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk masalah di WA tidak semua nasabah yang join di HSB mereka untuk nomor yang didaftarkan terhubung dengan WA ya. Hmm, Jadi tidak itu. semua nasabah yang join di HSB mereka menggunakan nomor handphone yang didaftarkan itu ada WA-nya.
Pertama Hmm, kali kita konfirmasi dari wakil pialang nih, ada WA-nya nggak? Bilangnya ada. Pas kami cek mulai percakapan, itu nggak ada WA-nya, Bu. Ya. gitu. Yang Iya. kedua, kalau Ibu tahu, saya pribadi adalah salah satu RM yang memang rajin banget untuk kirim-kirim WA ke nasabah-nasabah. Banyak juga, Bu, nasabah yang nggak ngerespon ataupun tidak tidak ada feedback kembali ke kami. Makanya kita bingung nih, ini nasabah sebenarnya kita kasih tahu untuk informasi analisa seneng nggak sih? Itu karena seperti itu, Bu. Iya. Makanya kita bingung juga, ya kan? Oh iya Mas, Oh, betul, benar. tapi nggak apa-apa. Ini masukannya nanti kami akan jadikan feedback juga momentum ke tim manajemen ya. Bahwasannya ini ada request nih dari Ibu Kiki nasabah aktifnya HSB bahwasanya beliau Entah sarankan entah WA atau SMS biasa. atau email Jadi mungkin biasanya ya ya, jadi ada sifatnya urgensi atau attention notifikasi, gitu. betul. Karena ini sudah mau apa margin call Wassalam. atau perlu ada yang dikurangi kalau dia nggak bisa depo yang ngurangin posisi gitu supaya ada warning hati-hati hati-hati. Ini sudah mau kolaps ini sudah. Boleh nggak apa-apa. Nanti masukannya Iya, kita terima deh. Yang penting kita sampein Iya. ya. Ibu Oke, makasih loh Ibu makasih masukannya banyak tuh Mas, makasih perhatian banyak. banget sih Bu sama kami Bu. Sama-sama. Sama-sama ya Ibu. Siap. Baik. Itu Ya. masukannya luar biasa nih dari Ibu Kiki ya. Nanti insya Allah kita akan soundingkan ke tim manajemen supaya menjadi salah satu progres buat ke depannya. Ya, gitu. Ada masukan yang lain lagi nggak nih dari Bapak sama Ibu yang lain? Sebelum kita benar-benar akhiri nih untuk sesi malam ini. Karena sepertinya untuk di bulan depan, di bulan Mei pun webinar hanya tayang 1 bulan 2 kali. Kayaknya kalau nggak di minggu, yang jelas itu di minggu pertama. Minggu pertama karena berkaitan dengan non-farm payroll nih. Ya kan? Sama biasanya di minggu ketiga ketika akan ada rilis data suku bunga dari Amerika atau FOMC. Biasanya kayak gitu. Kalau dulu kan kita kan memang rutin nih seminggu sekali setiap Rabu malam Kamis. Nah, untuk di bulan depan sepertinya hanya tayang 1 bulan 2 kali saja dan itu tergantung momentum juga. Nggak ada trading bareng, Mas. Misalnya momen-momen Gambar. tertentu, misalnya FOMC atau NFP. Kita pengennya seperti Just itu, Bu. one. Kita pengennya seperti itu, tetapi Heeh. kita juga harus melihat juga nih seberapa banyak sih request-request ya kan? Oh Karena gitu. kadang kita juga pengen gini, yang namanya trading itu, yang namanya webinar itu tidak melulu di malam hari seperti ini, ya kan? Kalau misalnya malam hari seperti ini, ketika tidak ada momentum, kita mau ngapain, ya kan? Oke, oke. Kita kalau misalnya mau trading, saya pengennya justru ketika ada berita-berita besar, contoh kayak besok Jumat nih, besok Jumat itu jelas-jelas akan ada data suku bunga dari Jepang, ya kan? Hmm. Dan kita udah punya histori nih, histori jam mereka ketika tayang mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 11 siang atau setengah 12 siang. Nah, selama 3 jam itu kita terabar langsung nih, biar kita benar-benar memantau langsung. Jadi ketika kita pusing-pusing semua, ketika cuan-cuan semua, Bu. Jadi Jumatnya menjadi Jumat berkah, ya kan? Itu kayak gitu, ya. Tapi nggak apa-apa deh, nanti saya coba kasih feedback juga, catatan juga ke manajemen, ke tim analis dan teman-temannya. Kalau bisa webinar itu nggak cuma melulu di malam hari, tapi di momen-momen spesial seperti ada berita-berita besar itu bisa jadi peluang. Karena kita trading kan juga butuh teman. Jadi kalau seorang trader ada teman sharing itu biasanya senang, gitu ya. Iya, benar, Mas. Oke, Oke, Ibu Kiki, makasih banget ya Ibu ya untuk waktunya. Sama-sama, Ibu Mas. Kiki, terima kasih untuk waktunya. Bapak Adik, terima kasih juga untuk waktunya ya. Sama Bapak Ibu yang lain juga, sama Pak Kurniawan juga, terima kasih untuk waktunya. Pak Kurniawan, kami tunggu segera untuk join nih Pak di HSB. Jangan kelamaan Pak, momentumnya pas banget nih di minggu ini. Kalau bisa sebelum Jumat, jadi biar ada test drive dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, Bapak bisa langsung lontarkan ke marketing yang sedang handle sekarang. Dan nantinya kalau misalnya Bapak sudah join ke HSB, pasti akan ada tim konsultan seperti saya, nanti akan membantu memberikan informasi, baik informasi analisa atau promo-promo yang terbaru dari HSB. Ya, kiranya begitu Bapak dan Ibu untuk materi rangkuman trading di bulan April dan menjelang momentum di bulan Mei yang bisa kami sampaikan. Saya Freddy selaku wakil pialang dan dipandu sama tim analis oleh Bapak Firdaus ya. Kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan mohon maaf kalau misalkan ada kekeliruan kata-kata dan kata dan salah bahasa. Ya, semoga transaksinya setiap hari menyenangkan. WD setiap hari bisa cuan terus. Jangan top up terus, tapi WD terus setiap hari.
Ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.